Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alani yata'alu wa ta'alim wa ta'alim wa ta'alim wa ta'alim wa ta'alim wa ta'alim wa sudah saya ceritakan kodimah ya, mengenai tahu kehidupan dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas mengenai daripada dari mulai manusia akan mati. Jadi kita ini diajarkan dalam Islam luar biasa pelajaran yang tidak diajarkan oleh agama yang lain. Nggak tahu, ya. Nah, di sini diajarkan bagaimana kondisi manusia yang akan meninggal. Kita kan cuma lihat begitu saja, ya sekarang selesai, ya. Sudah selesai. Nah ini kan, ini kita akan tahu, kita akan pelajari apa sih sebetulnya yang terjadi ya pada orang yang akan meninggal. Di sini dikatakan insan berpihak dan ikhtilaf karena Allah mengikuti di akhir ayat dunia awqatan mahdudah wa anfasan mahdudah wa ja'ala ajal maktuban la tata'adda wa la tata'akhkhar wa la tataqaddam alaih wa la tata'akhkhar wa idza ja'a ajaluhum la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Dikatakan bahwasanya manusia itu ya fi halatil ihtibar, yaitu dalam keadaan akan mati, ya akan meninggal dunia. Bagaimana? Ya setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apapun yang hidup, siapapun yang hidup, ya pasti akan mengalami kematian. Walaupun di sini bahasanya semua, ya semua yang hidup pasti mati gitu. Tapi faktanya itu sekali semua itu tidak berarti per individu dia. Masih ada yang gak mati gitu. Ya, siapa? Allah kan hidup, Maha hidup, gak mati. Terus siapa lagi yang mati? Tidak dari mereka mati, ya, tidak dari. Begitu juga
juga kullu syai'in halik illa wajah, semua akan binasa kecuali Allah. Itu pula juga ada kebinasaan ya selain Allah, seperti surga, neraka, arus, laut, orang, kursi, ya bidadari termasuk juga kebinasaan. Pada kiamat semua binasa, tapi masih ada juga yang ada binasa selain Allah. Dari sini setiap satu setiap kehidupan pasti akan merasakan daripada kematian. Karena umur kita ini terbatas, kita punya umur ini terbatas, dan kita berjalan terus umur ini sampai pada titik terakhir. Nah, titik terakhir itu habis, maka kita mau tidak mau harus mati. Bagi aja dulu, lah istilah saat atau saat itu. Kalau datang itu namanya kematian, gak bakal bisa diundur maupun dimatikan. Jadi kalau Anda belum waktunya mati, gimana pun caranya karena bakalan. Kalau Anda sudah waktunya mati, gimana pun caranya pasti ya. Kemudian dikatakan pula di sini, nah, kalau manusia itu sedang menghadapi kematian, ya, maka biasanya akan merasakan berbagai macam ya, perasaan seperti mulai sakit, ya, walaupun tidak harus, tapi secara umum akan merasa ada enak, ada ini, ada itu. Kondisi menjadi melemah, ya. Bahkan وهنا في هذه الآية الرحيمة في هذا الوقت العصيب يأتي إبليس اللعين ويتمثل أمام هذا الإنسان المحتضر ومعه الشيطان آخر بصورة والدين أحدهما يكون عن يمينه والآخر عن شماله. Di saat manusia itu menghadapi kematian, maka seketika itu pula ya, dalam waktu yang relatif singkat, nah ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Ada sikap-sikap tertentu, ya kondisi-kondisi tertentu. Menurut waktu kita itu sebentar, tapi yang dirasakan itu adalah arti lama itu kejadian yang panjang. Orang akan mati, anggaplah tinggal 10 menit atau 5 menit aja, 5 menit itu akan mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa, seakan itu kalau dihitung itu lama itu. Tapi prosesnya dalam hitungan standar kita di dunia saya coba kasih coba Anda lagi ngaji seperti ini, ya, lagi ngaji, terus Anda sederhana, atau duduk kayak gini, tidur, jadi tidur, ada tidur, itu paling umpama 2 menit, 5 menit, tidur, ya kan? Tidur, 5 menit. Terus pertanyaannya,
Bisa dipindah dalam 5 menit itu? Bisa. Mimpinya kira-kira kecontek bisa tidak? Mungkin sama ini ketemu lagi, bahkan kalau perlu sampai ke Saudi Arabia mimpinya sudah ada beberapa lagi dan ada sudah banyak. Coba kalau dibayangkan 5 menit bisa ke Saudi, itu pakai deh. 5 menit itu coba ya. Belum lagi apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan di sana dan sebagainya. Jadi dalam mimpi itu walaupun di bumi kaki kehidupan normal itu 5 menit, tapi saat di dalam alam mimpi itu lama itu. Lama. Ya. Artinya berjalan bersama ini. Jadi kalau begitu kalkulasi bisa terjadi. Tapi kenapa kok bisa terlintas dalam waktu yang relatif singkat? Ini juga supaya kita paham. Bisa kita akan mati nih. Walaupun hanya beberapa menit. Saya kayak gini duduk motor mati. Bisa kan? Ya, duduk mati. Karena Anda melihat saya, sekarang saya paling berdetik itu. Kalau saya masih ngomong, kalau saya masih seger, ya itu mati dalam waktu yang relatif singkat. Istilah kata mungkin ya atau sekarang saya itu paling 5 menit dulu. Mati. Itu kan singkat sekali. Dalam kesingkatan dalam 5 menit yang Anda saksikan itu Pak, di dalam saya ada fenomena kejadian yang kalau dihitung bisa berjam-jam. Saya di saat sekarang itu mengalami sesuatu ya yang Anda tidak lihat, tidak tahu, itu bisa membutuhkan waktu. Kalau dihitung untuk dunia ya itu bisa berjam-jam. Tapi saya dapatin itu dalam relatif singkat cuma 5 menit, 2 menit, 3 menit. Sama contohnya tadi seperti mimpi. Kalau gini-gini nggak pakai mimpi, kan tidak bisa nyontohin, susah. 5 menit sama dengan kayak 10 jam, gimana caranya? Tapi karena Anda sudah mengalami adanya mimpi, Anda tidur sejenak sambil ngaji, ngantuk sedikit, gitu. Ya, cuma hanya 3 menit, 5 menit Anda ketiduran. Ternyata dalam ketiduran itu Anda sudah bermimpi. Kalau ditanya, pas banget, mimpi apa kamu? Luar biasa. Saya tadi coba itu di sini. Itu sudah yang tersedia. Kamu lain, waktu sudah itu kemarin kecepatan. Bisa cerita banyak lebar. Dari sini kamu tahu sampai contek-conteknya gimana? Kamu beli minyak wangi tanpa tawaran segala macam. Ketemu orang ngobrol. Dan kamu balik lagi ke sini, itu waktu kamu cuma dalam masa tidur. Ya, sedang tidurnya kamu, saya lihat pakai jam 5 menit atau 3 menit. Kalau kita itu Anda normal pergi ke condet dan balik lagi, apalagi sampai Injil itu paling nggak bisa 2 jam, tidak bisa habis. Kenapa bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat? Nah, itu. Begitu manusia akan mati, sama, nggak jauh beda. Saat mulai mati, kelihatannya cuma sebentar atau les seakan-akan tidak ada masalah apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa, seakan-akan selesai. Oh tidak. Di situ dikatakan dalam riwayat di sini bahwasannya, yang akan cerita di sini. Apa dikatakan di sini? Di saat manusia itu akan dicabut nyawanya, hitungan berapa detik atau menit, tidak jauh, ya.
Maka di saat itu pula akan datang iblis. Lihat itu. Di saat akan mati, manusia itu akan didatangi oleh iblis, mbahnya setan. Dan iblis itu ditemani dengan dua syaitan. Iblis ditemani ajudannya dua syaitan. Yang mana iblis ada pada posisi depan. Jadi kamu kali ini, iblis di sini. Yang mana setan yang kedua, posisinya ada di sebelah kanan dan posisi ada di sebelah kiri. Coba ini, kanan dan ada sebelah kiri. Maka ini menjelang mati, menjelang satu cawan. Dalam kondisi seperti ini, setan yang ada di sebelah kanan, lihat dua, kanan dan juga sebelah kiri. Setan yang ada di sebelah kanan itu akan menyerupai bapakmu, ayah, orang tua, ayah. Dan nanti yang sebelah kiri akan menyerupai ibumu. Jadi belajar kita. Orang mau mati didatangi ibu bapaknya. Yang kanan ayah, yang kiri ibu. Nah, sebelum saya lanjut masalah ini, saya kasih tahu duluan. Orang yang akan mati, Pak, ya, itu rata-rata, ya, nggak semua mungkin, itu didatangi oleh orang tuanya. Ya. Kita mau mati, di bapak saya atau ibu saya itu mendatangi saya. Nengokin, karena kita tahu. Nah, lagi pulang ya kan. Makanya sering terjadi, mungkin ada pengaruh, mungkin juga tidak. Orang yang mau mati itu kadang-kadang masih seminggu lagi, kadang-kadang masih 2 minggu lagi. Ya istilah kata kalau mau mati kita bisa ibarat 40 hari. Kalau orang sudah tinggal 40 hari istirahat mereka di sini itu dan awasi terus. Jadi saya mau mati setelah 40 hari. Kalau 40 hari akan datang saya mati, maka hari ini Israel sudah awasi istirahat mengikuti saya. Nunggu sampai 40. Nah dalam fenomena seperti ini mungkin dalam jangka seminggu sebelum mati atau mungkin kurang atau lebih dan sebagainya, sering berkata yang sakit ya dari asuh sering terjadi. Mereka itu biasanya ngomong sama keluarganya, tadi ibu saya sini, atau ayah saya sini, atau mengatakan saya tadi mimpi ayah atau mimpi ibu. Nah, tapi ada orang tua. Secara naluri orang yang akan mati itu, ya, itu merindukan orang tua, merindukan itu semua, ingin ketemu sama orang tua, ya, ingin berjumpa. Kalau orang itu adalah tidak. Nah, fenomena ini menjadikan orang yang akan mati rata-rata sebelum mati bisa seminggu atau kurang lebih, bukan harus waktu yang matinya. Nanti kadang-kadang sering cerita dia sama yang dulu, ya, oh bapak saya atau bapak saya ini atau ibu saya ini, kasih tahu. Ya.
Nah, itu merupakan kebahagiaan anak saat akan meninggal, maka senang dulu kalau tidak jadi orang. Jelas ya? Kadang-kadang saja mungkin ya ada orang yang sebelum meninggal ngomong bahwa dia tidak lagi orang tuanya, pemimpi orang tuanya. Kadang-kadang dia raja, kadang-kadang dia bilang apa saja. Oh, yang penting judulnya orang tua kita. Nah ini dipelajari sama iblis. Tuh ya. Momentum-momentum yang mana Anda menunjukkan orang tua saat Anda akan meninggal. Sekarang kita kali itu sama orang tua. Orang tua udah meninggal, jadi kali masa dulu ya, itu mau hidup. Ya, orang tua tak pikir. Tapi kalau mau meninggal, ya orang tua pun sudah meninggal, Anda boleh dulu. Yang sangat boleh dulu. Ayah maupun ibu. Dan itu kebanggaan yang luar biasa. Sebenarnya kalau didatangi orang tuanya saat akan meninggal. Nah di situ iblis mengerti, mempelajari dan mengetahui kebahagiaannya adalah saat didatangi orang tua Anda. Jelas ya. Disitulah diambil momentum yang terbaik buat iblis saat Anda akan dicabut nyawanya, tinggal hanya itu dan beberapa menit atau beberapa detik. Di situ iblis memerintahkan dua syaitan yang sebelah ditaruh sebelah kanan dan ditaruh sebelah kiri. Yang di sebelah kanan menyerupai ayat umum. Mau mati senang banget kalau bisa ketemu orang tua. Mau mati didampingi orang tua. Mau mati didampingi orang setua. Betul. Nah kita ini yang menenangkan jiwa kita dan orang tua kita, bukan ya didik, bukan dia akan kasih orang ketakutan. Hanya kemarin orang tua kan kita dipeluk, kita didikan, kita juga sama. Kalau kita melindungi orang tua, ingin bertemu, ingin bersama, ingin didampingi orang tua, ternyata itu dimanfaatkan oleh iblis setan ini menyerupai kakak sampean. Gimana? Dia disampaikan, Anda lihat. Bukan setan. Nah, walaupun itu sebetulnya apa? Jemaah setan. Yang Anda lihat pada saat itu berapa ente 100% tidak berapa, bayangin. Nggak cukup seperti itu. Si bapak ini ya, atau si setan yang menyerupai bapak kita, itu setan akan berkata kepada anak tersebut, ini yang mati, dia ngomongnya apa? Ya bunaya, hai anakku. Coba ya, kalau kayak manusia, hai anak. Berarti ini apa? Iya, saya melihat apa saya kenal mukanya, ininya, penampilannya, omongannya, katakan bapak saya 100% saya itu dia itu bapak saya. Yang kita senangi, kita rindu, kita ya berharap bertemu, dampingi, mati didampingin ayah bapaknya kok. Ternyata disebut siapa? Setan. Ingat ya, itu setan. Dia berkata kepada si anak ini sambil mengatakan, ya bunaya, hai anakku. Lalu kamu dong dari 100 tahun kata anak, oh ini ayah kayak gitu. Hai anakku, ini kuntu alaikum syafiqah. Mengingat bersama anak dengan berkata apa? Aku ini terhadap kamu sangat sayang. Sayang. Aku sangat sayang kepadamu. Aku sangat mencintaimu. Walaka muhibban.
Dia sudah menampilkan tampilannya ayah sambil mengatakan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh belas kasih sayang gitu ya, sambil mengatakan aku ini amat sangat sayang sama kamu, aku ini sangat mencintaimu. Ayah mengatakan aku sayang, aku cinta kamu. Terus apa namanya? Walakin akan tetapi mut'addin nasara wa huwa khairul adyan. Terus ujungnya ngomongnya apa? Tapi dengan ini Bapak muda, Bapak saya Bapak muda, Bapak ini rindu sama Bapak muda, Bapak ini cinta sama Bapak muda. Karena tahu Bapak sudah mati. Jadi Bapak katakan setelah mati, terus mengatakan matilah kamu dan agama Nasrani. Karena itu sebaik-baiknya agama. Udah mati dan dia datang kepadaku, berarti kan dia sudah menyaksikan kematian kan? Dan dia sudah menyaksikan al-barzakh kan? Kemudian datang kepadamu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan, kemudian memberi nasihat yang penuh dengan ketulusan, dengan mengatakan matilah kau detik-detik kematian, matilah kau dalam agama Rasul. Karena itu sebaik-baik agama. Mas, saya pernah kira-kira sampai ya, mengikuti apa itu? Apa dulu? Enggak ada setan. Bagaimana kau setan? Kan dikasih tahu. Bapak dulu. Ini Bapak tahu, Bapak saya. Bapak ini sudah mati dan Bapak sudah alami kematian. Bapak sudah alami alam barzakh. Yang sesungguhnya yang benar itu agama Nasrani, agama Nasrani, mati kamu Nasrani, memahami ya? Dia musiknya bisa katanya. Jadi Bapak itu dengan penuh kasih sayang, saya teridu, itu mendapatkan kedatangan ayah, itu mendapatkan didampingi oleh ayah. Terus ayah mengatakan seperti itu, itu bisa mengatakan tidak bisa. Setuju? Mas, kalau saya mau ente bawa duit tidak? Ente bawa uang? Tidak kan? Anda keluar dari sini, Anda nggak punya duit. Sudah? Berapa tahun? Di jalan. Kalau ada setumpuk uang mas, 1 juta, 100 setumpuk di jalan. Ambil kan? Jadi jalan ada siapa-siapa, ada orang 1 juta ya semua asli boleh langsung ambil kan, tanya aja mas sesuatu ambil kan, pertanyaannya kok bisa diambil, emang mau ngetek? Kenapa? Gimana ya? Orang banyak duit, orang lagi butuh duit, orang banyak punya duit, itu saja kita bergoyang. Kalau diambil di dekat masjid gimana itu? Tidak ambil kan mungkin sedikit di jalannya. Kamu boleh ngetek, sedangkan duit ngetek orang. Kalau sedangkan kerja orang itu mobil orang tuh. Bisa kain buat pas kemarin itu buat kesini dari anak. Itu siapa? Orang. Ya tak bisa. Oh sedangkan bisa tidak.
Itu bukan punya kita. Ya. Makanya kita harus pakai punya apa? Karena bukan milik. Kalau gitu kan baju. Terus nanti dulu ini mau usah mati. Masalah itu mati dan datang. Jadi secara akal pikir yang sehat, secara naluri, secara insani, manusiawi, di saat kita mau mati, kemudian kita menunjukkan orang tua, kita bangga, senang saat didatangi orang tua, dan itu adalah yang diharapkan setiap orang yang akan mati. Semua orang akan mati pasti akan menunjukkan orang tua. Dan orang tua yang kita rindukan ternyata dia datang, bangga, senang tak? Disambut dengan riakan. Kalau kita senang, bangga, kira-kira omongannya bakal diturutin ya. Dan dia sudah merasakan kematian, apa itu mati? Berarti sudah tahu apa itu kematian, dan dia sudah masuk ke liang kubur. Berarti dia sudah tahu apa keadaan orang di dalam kuburan. Kemudian dia datang kepada kita saat kita mau mati dengan mengatakan, wahai anakku. Dan kita lihat, ayah, kata dia. Jelas ya? Coba kita tanya di kronologinya, coba nih. Tadi kata saya mau mati, ya. Benar-benar kata yang hukum. Terus kemudian kayak gini, saya merindukan ayah saya, merindukan ibu saya. Biar saya didampingi oleh orang tua. Rindu sama orang tua. Yang itu cuma orang tua. Kayak bibi, pak mau mati ya bibi. Ya, itu dia anak orang tua yang sudah meninggalkan. Dia rindu. Saya mau meninggal. Pada ayahku, pada ibuku. Tahu datang pak. Anak, aku ayahmu lah. Udah duduk di sebelah kanan. Setelah semua. Kenapa? Ya, ayah datang, alhamdulillah, syukurlah ayah datang ke Belanda. Aku mati didampingi oleh ayah. Iya, ayah datang, ayah datang. Ayah sangat rindu sama kamu, nak. Ada tahu ini ayah? Ada tahu ini sudah meninggal? Ada tahu dia datang dari alam kuburnya? Berarti sudah pengalaman mati, sudah pengalaman bangsa. Aku datang, aku datang. Ayah datang. Aku rindu lah, aku rindu kamu kan. Aku cinta kamu kan. Kamu sayang sama kamu kan. Senang tak anak bilang gitu? Aduh, rindu saya juga rindu ya. Ayah sayang, kamu sudah sayang. Ayah cinta, aku juga cinta. Ya kan? Dan mau mati nak, aku ingatkan kamu ya. Tapi dalam agama Islam itu, karena itu sebaik-baiknya. Upah dia satu sampai menjawab. Bisa ngomong, mati, urusan ini. Begitu dia cinta, ya, cepat aja kita. Ya, bisa kita nggak? Jangan ya, aku mau beragama Islam, bisa? Mampus dan rasanya kita kalau tidak yang hancur dan misalnya iman kita, hancur dan Islam kita. Di situ anak mendengar seperti itu, makin dalam agama. Begini, ayah mengajak saya mati Nasrani. Ada masih bertahan dalam iman. Gampang katanya adalah menolak dengan mengalirkan kepalanya ke kiri. Gampang. Ya, aku nggak punya ayah. Jelas? Gampang. Gampang. Aku tidak mau punya.
Nengok ke kiri. Ya, emak, ibunya ente. Gimana itu? Ente nengok ke kiri, yang di kiri siapa? Ibunya ente. Ibu. Enggak tahu. Kalau siapa tahu? Maka begitu Anda menengok ke kiri, ya, Anda akan mendapatkan di sebelah kiri Anda adalah ibu Anda. Maka ibu itu pun akan berkata kepada Anda, ibu, gitu, ibu, kata si anak, kalian lihat kan, bapak, tidak kiri, ibu, kamu ibu, sedang dia pelan, ibu, terus, maka ibu mengatakan, ya bunaya, hai anakku, gak ada orang manusia, hai anakku. Masa gak percaya? Muka-muka maklum, bau maklum, bahasa-bahasa maklum. Ya tidak tahu, itu bukan saya. Ya, Anda mengenal banget, itu bukan saya. Dan emaknya pun ngomong, hai anakku. Tuh, hai anakku. Panggilan indah gak itu? Paling indah seorang ayah ibu mengambil anaknya mengatakan apa? Anak. Hai anakku, karena waktunya kewi'a. Dia tidak langsung ngomong habis ini. Dia mengatakan apa? Perutku ini sudah di tempat kamu. Nanti kalau dulu di perut, ibu tuh bayangin. Udah ngomong aku ibumu, kau anakku, perutku inilah dulu yang mengandung kamu. Ingat kan? Dan kau tahu siapa kamu? Kamu itu di perut ibu kamu. Berkailah kesamoana. Teteh ini adalah tempat untuk kamu makan dan minum. Dulu aku yang menyusui kamu. Ngomong apa? Bisa kok? Siapa? Emang yang mana ini siapa? Emang yang menyusui ini siapa? Ibu-ibumu. Kesimpulannya apa? Yang akan tahu cuma ini siapa? Ibu. Dan dia mati saya siapa? Anak. Aku pun akan melihat mengatakan ibu. Dan dia memastikan dengan mengatakan perutku adalah tempat aku mengandung. Tetehku tempat untuk menyusuimu. Kurang apa ibumu seperti itu? Bofah tidak terbatas. Pahamu ini adalah tempat untuk aku duduk bertidurlah di sini di bangku sang ibu kan? Waktu bayi timang-timang di pahannya. Setelah ibu mendengarkan dirinya dengan pakai perasaan yang lemah lembut, akulah yang mengandungmu. Akulah yang menyusuimu aku bulan dan dulu menimang-nimang kamu, gendong-gendong kamu. Kadang kalau ibunya udah mati, sudah masuk alam basah, ya berarti sudah pengalaman dan maka ibu mengatakan walakin mut'ana dillahun wa huwa khairul dunya. Apa kata ibu? Tolonglah ikuti omongan. Makin kau dalam kata ya. Karena itu sebaik-baik dan dia bisa kan dari sini ayah aku tidak malu, aku tidak jawab, aku tidak membantah, aku hanya bersuara. Begitu berbalik ke diri, ibu, bayar. Dan kemudian dia mengatakan aku yang mengandungku, menyusuiku, menimang-nimang kamu. Nasihat istimewa dari ibu besar di akhir ibu mengatakan yang sudah pengalaman lagi
sudah pengalaman masuk al-jannah kata si ini makin aku dalam agama dia puji karena itu sebaik-baik agama. Bisa lagi bisa lagi di sini berkata ayah biarlah ibu ngomong seperti itu hanya masih bisa ya. Coba kita tanya sendiri, kira-kira bisa nggak? Makanya ada kira-kira orang mati, benar-benar tak tahu ini. Mati mau iman Islam dari Hongkong, dapat semudah itu. Dan itu godaan yang terbesar. Anda seumur hidup tidak pernah digoda seperti itu, tidak pernah. Iblis kata tidak pernah menggoda Anda seperti ini, tidak pernah. Ini detik-detik penentu Anda kafir atau mukmin. Anda musuh khotimah atau suku khotimah. Makanya jual nama kita orang solihin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus lil khatimah. Itu doa yang didapatkan itu yang dalam usul khotimah ya Allah. Biar hidup sengsara, hidup susah, hidup ini enggak apa-apa yang penting usul khotimah ya Allah. Kalau sudah mereka usul khotimah itu rasanya ya dari khotimah ya Allah, usul khotimah ya Allah. Kalau sudah mereka duit, mereka ini, mereka makan dapat syukur dari enggak apa-apa. Tapi kalau mati ya Allah, usul khotimah ya Allah, kok rasanya kok usul khotimah kok sangat penting sekali. Kalian berapa mati usul khotimah ke orang gampang. Kita cuma lihat uang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia, namilah meninggal bapak haji pulang-pulang, ibu haji pulang-pulang, mati di tengah-tengah, iya tengah-tengah. Besok apa sholat itu sholat itu namanya dohirnya muslim ya. Kita sholat, kita taklimin, 3 hari, 7 hari, sebulan, setahun, 1000 tahun. Tidak, nantinya seperti apa? Tahu, mati dalam iman Islam. Kenapa? Makanya orang mereka Tuhan tidak nanti nggak apa-apa nanti seperti husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah itu yang ditakuti? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, ada beriman? Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bersungguh-sungguhlah Anda bertakwa kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah Anda menjalankan perintah Allah. Bersungguh-sungguhlah Anda meninggalkan larangan Allah. Bersungguh-sungguhlah, jangan asal-asalan. Ya, jangan remeh-remehin, jangan gampang-gampangin. Bersungguh-sungguhlah Anda beribadah, bersungguh-sungguhlah Anda bertakwa, bersungguh-sungguhlah Anda meninggalkan larangan-larangannya. Kalau Anda bersungguh-sungguh, maka Allah mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kau beriman, kau bertakwa dengan sungguh-sungguh, maka katakan silakan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan Islam Muslim. Kenapa kita jangan sampai kita di luar Islam? Kenapa kita harus mati Muslim? Karena ada itu ada mendapatkan tantangan untuk apa Anda mati dalam keadaan kafir, mati dalam Yahudi atau Nasrani. Itu Pak.
Makanya Anda disuruh untuk mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan muslim, yang disuruh untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei yang beriman dulu. Ku ingat kalian, Anda sudah beriman, bagus. Tapi tidak cukup, Anda cuma lupa iman-iman doang. Terus ittaqullaha haqqa tuqatih. Beribadahlah kamu dengan sungguh-sungguh, bertakwalah. Jalankan perintahnya dengan baik, tinggalkan larangannya dengan baik. Jangan asal-asalan. Kalau kau sudah beriman dan menjalankan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangannya dengan baik, maka Allah katakan sekali lagi, wa tamutunna illa wa antum muslimun. Maka setelah itu kamu jangan sekali-kali lupa, jangan sekali-kali kau itu mati tanpa membawa Islam. Jadilah orang muslim saat kamu mati. Kenapa menjadi orang muslim? Emang saya bukan muslim. Kenapa harus saya mati muslim? Bukankah saya orang beriman dan orang yang sholat ibadah? Iya. Karena kamu akan didatangi syaitan. Setan itu dua, yang sebelah kanan di bapak kau dan sebelah kiri ibu kau. Yang ini bapak kau mengatakan, maaf ya, kalimat bapak itu artinya setan. Ya, saya bilang setan, bukan bapak kau setan, bukan. Ya, bapak aslinya enggak ada. Aslinya enggak tahu. Nah, kenapa setan menyerupai bapak? Karena itulah yang diribukan oleh kamu. Kali gambar datakan dihidupin, disayangi, dikandungin, itu adalah orang tua saat akan meninggal. Makanya iblis itu, setan itu, ya menyerupai bapak kita dengan mengaku-ngaku diri sebagai ayah. Aku adalah ayahmu, nah, aku sayang sama kamu, nah, aku cinta kamu, nah, aku rindu kamu, nah. Senang rasanya kalau sudah mau kayak gitu. Senang. Maka ayat itu berkata apa? Walakin mut'adin nasara fa'innahu khairul adyan. Kata ayat tersebut, kalau begitu matilah kamu dalam agama Nasrani, karena agama itu adalah sebaik-baik agama. Apa kayak gini kan goyah gitu. Sholat rajin, ibadah rajin, ngaji rajin. Terus dijadiin ayat, terus mau mati, terus ngomong kayak gitu. Nasehatin dengan istilah kata tulus ikhlas, nasihat yang terakhir buat kau dari ayatmu. Kau tak ngerti saya. Dengan mengatakan yang sudah berpengalaman mati, yang sudah berpengalaman langsung dia kubur. Masuklah agama Nasrani, itu adalah sebaik-baik agama. Kira-kira kita bisa enggak untuk mengelak? Bisa enggak untuk berbalik darinya? Oh, ayah, aku rindu kau ya, aku sayang, aku cinta. Tapi mengapa kau menyuruh aku untuk masuk? Ada ikhlas wala tamutunna illa antum muslimun. Nah, itulah penentu nanti. Hidup kamu sekarang ini penentu untuk mati kamu. Artinya mana yang kamu lebih dengerin? Omongan Allah, perintah Allah, nasihat Allah, atau selain Allah? Kalau saya kamu yang dengarkan komat-komat, rasa komat, Tuhan tidak didengar. Masa bodoh, ngomong Tuhan masa bodoh. Nah, kamu pun tidak mungkin akan bisa menolak ajaran ayat nggak bisa. Tapi kalau kamu adalah sami'na wa ata'na kepada Allah, ya Allah, aku dengar panggilanmu, ya Allah, aku dengar perintah-perintahmu, ya Allah, aku jalankan perintahmu dengan tulus ikhlas, ya Allah, aku tinggalkan larangan-laranganmu. Sejak ngajak-ngajak itu orang untuk bermain, tapi kamu mengatakan, oh tidak, Tuhanku melarang, aku tidak mau.
Si teman-teman yang lain ajak untuk bermaksiat, oh tidak, saya tidak berani. Ada mendengarkan panggilan Tuhan, ada sholat, ada datang untuk menjalankan perintahnya. Kalau Anda lebih mengutamakan Tuhan Anda, lebih mengutamakan nasihat Tuhan Anda, lebih mengutamakan mengikuti perintah Tuhan Anda dibandingkan selainnya, maka siapapun yang akan bisikin Anda, mau bapak pakai siapa tidak akan ada dengar, tidak ada terpedulikan siapa itu. Ayat mengatakan matilah dalam agama Nasrani itu sebagai agama. Anda ingin Tuhan katakan kepada saya, walaupun tidak Anda ingat Allah mengatakan kepada saya, Allah perintahkan saya di detik-detik kematian. Allah perintahkan di saat kita akan mati, bukan di sekolah, bukan diperintahkan sekolah. Kita saat akan mati, kita tidak diperintah puasa, kita akan mati, kita tidak diperintah apa-apa. Yang Tuhan perintahkan cuma satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saat kita sehat, saat kita kuat, saat kita bisa, saat ini kita dikatakan apa? Perintah Tuhan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa. Sekarang Anda tidak disuruh mati Islam. Sekarang Anda disuruh apa nih? Takwa. Jalannya perintah Tuhan. Jalannya. Tinggal kalau lagi. Jalannya perintah. Tinggal kau dengar tidak? Kau dengar tidak? Ibaratnya gitu. Kau mendengar saya tidak? Dengar enggak nih saya ngomong kata Tuhan. Kau perintahkan kau jalannya perintahku. Tinggal ke larangan. Kau sadar yang lain. Kau usah ikuti yang lain. Biarkan mereka bejat. Biarkan mereka maksiat. Kamu jangan ikuti dia. Ikuti aku. Dengarkan, jalankan perintahku. Tinggalkan laranganku. Sekarang melakukan. Ada menjalankannya. Larangan ditinggalnya. Maka saat akan meninggal mengingatkan kepada satu nasihat lagi. Sekarang kau mati. Wala tamutunna illa wa antum. Saat kau akan mati, aku sudah tidak ceritakan kau untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk zakat. Tidak. Yang ku ingatkan cuma satu. Kau sekarang akan mati. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu nasihat. Dan itu mempunyai apa terdengar di kuping kita. Pokoknya apa? Muslimun. Umat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini berkata Nasrani supaya beragama. Nasrani mati Nasrani supaya beragama. Mati Nasrani. Muslimun. Ada yang akan diikuti. Kenapa? Dulu waktu yatim masih sehat. Dulu waktu yatim ikut siapa? Tuhan. Apa ikut selain Tuhan? Ikut Tuhan. Ada sangka di kaki. Aku lihat enggak lebih katanya ikut sana ikut sini ke sini. Nah, di sini ada Muslim tapi Muslim nanti ya aku jadi bingung. Aku bingung Muslim bingung, Nasrani bingung, ya udahlah, aku nengok ke kiri, ibu, maklum sudah ini, ibu, saya senang ibu saya, saya mau mati Muslim, tapi Tuhan itu Muslim, Papa mengatakan Nasrani ibu, gimana bu? Kata ibunya perutku ini adalah tempat mengandung kopi di perut. Tete ini untuk menyusui kamu dan akan minum kamu dulu. Bahkan ini untuk aku melawan menimbang-nimbang kamu di paham. Maka aku beritahukan dengan terus ikhlas. Matilah pernah dalam agama Yahudi. Mampus Yahudi. Bingung tak hendak ini adalah suami aku Muslim.
Tuhan itu Muslim, bapakku itu Nasrani, Nasrani Muslim, lihat, Syekh, bingung. Kata punya apa? Kau usah pikirkan, kau usah dengerin semuanya. Perlu ini yang terkata susu ini telah menjadi besar. Aku timang-timang dengan paham aku itu yang sangat mencintai. Kau usah dengerin semua. Mati aja jalan tengah. Ya betul, saudara kata. Apa bu? Yahudi. Kalian itu masih kan minum-minuman orang Yahudi, makan Yahudi, masih konsumsi kan? Nah, mati dulu dari Yahudi. Ya, mampus, mati dulu. Yahudi itu mah disini. Kan udah bingung antara itu ada itu gampang. Kata emaknya kau usah berdiri suara, kau usah berdiri sini. Nih emak lu nih, emak nih yang sayang, yang usulin, yang besarin, yang ngandungin. Kau usah pusing-pusing mati agama itu tidak sudah agama itu adalah agama yang penting. Kira-kira nanti kau mau apa? Bisa katakan? Enggak. Kalau dulu waktu di dunia itu lebih milih Tuhan atau milih Robi? Jadi milih Tuhan atau milih bulan dulu? Bagaimana? Bisa, cincin. Aku pilih Tuhan. Apapun bukan yang lain. Mau ngasih buku, mau ngasih siang, makan malam, makan siang, gratis kayak nggak tahu. Yang kasih di sini aku cuma ngomong, aku nggak butuh di sini dari mana? Siang. Atau sebaliknya. Nah, penting kalau sedang untuk kerjaan, ya Tuhan lupakan. Tinggal apa nanti kalau dia mati itu sendiri bisa nih udah dari aku ikut Tuhan tinggi dari mana setengah mati ini tidak ada ini dia tahu orang mau mati seperti ini jangan dikira orang mati bebas enjoy terus mati Anda tidak melihat fenomena apa yang sedang dia alami kegaduhan apa, kegelisahan apa, ketakutan apa, kegoncangan apa, taruhan yang ada iman. Taruhan yang ada adalah iman. Nah, situlah titik manusia akan meninggal. Kalau Anda masih diberi kekuatan iman sama Allah, seperti tadi berpaling dari kanan ke kiri, kaki bertangan dari ayahnya dan menemukan seorang ibu dan Anda diajak Yahudi, Anda tidak mau dan Anda berpaling dari ibunya dan Anda kembalikan kepalanya, Anda akan menaruh di tengah-tengah kanan bapak kiri emaknya, gak kanan gak kiri, di tengah aja. Jelas? Sini kakak, nanti tidak soal kakak. Nanti Yahudi di tengah. Siapa di tengah? Iblis. Kok bisa? Kata juga dia. Setan di mana? Iblis di mana? Kau kata, setan kau kata lu main pakai. Hai, setan lu main mak lu kata. Nih, iblis. Ada di depannya. Jelas? Dalam kondisi seperti ini, manusia sudah mau dicabut nyawanya. Tenggorokan ini kering sekali, dadanya kering sekali, haus, ya. Haus.
Kalau mati, haus. Haus. Saya tak tahu, belum haus. Tenggorokan belum kering kayak pasdam yang paling maksimal. Dada kering. Maksudnya haus. Haus. Jadi setetes air kalau bisa. Haus. Kering. Panas. Apa saya dari Jepang? Membawa satu, ibarat kalau bilang bencana, teko. Satu teko. Yang mana teko ini amat dingin, isinya air yang dingin. Penghuni yang berkeluar ibarat pakai ini dia sampai keluar. Penghuninya sampai tetes. Kalian begitu dinginnya yang menetes itu. Air. Lo katanya haus. Kata itu bisa air. Rasanya mati saya kalau nggak minum. Tolong, kalau saya minum nggak bakal mati rasanya saya. Saya hanya mati karena haus. Kata Yesus, air sejuk, air dunia mengalir. Mau minum bukan akan mati karena kehausan, kau mati kecekik, kau mati panas, kau mati kering tenggorokan dada. Ini air sejuk, air dingin, semua orang pengen minum air. Dulu kau kan kasih aku sentuh aja air, rasanya sentuh air karena aku hidup, aku tidak mati kecuali apa kata Yesus baik, aku akan berikan ini air kepada ini. Mau. Bilang aku Tuhan. Katakan aku Tuhan. Mau. Aku Tuhan. Mau. Aku sudah bisa ngomong, udah nggak usah ngomong, pakai mata aja, berdiri mata udah, iya, lu kan bisa berdiri mata, nah lu berdiri aja, itu aja ya, gue kasih mati lu kagak bakal kekeringan, tenggorokan lu jadi basah, lu kagak bakal haus, lu kagak bakal istirahat mati, karena kehausan. Katakan aku Tuhan, atau di berkata bahwa aku Tuhan. Mau berikan, tidak mau, tidak sampai mati. Jadi mana mati pemilu? Mati pemilu? Pilih recehan. Kalau mati, sembako aja masih mau. Kasih recehan masih mau. Dulu mati dari mana recehan dia mau? Karena kemana? Ya, jadi ingat itu. Ingetin. Bila mati, baik. Enak aja daripada sembako. Orang mau cekik ke ausan. Masih bisa makan, bisa minum, punya duit, masih ada nasi di rumah. Dikasih sembakonya masih mau. Kok ini kan dikasih sembako gak pernah mati ya? Gak akan pernah ya? Gak akan miskin, ya? Kalau ini orang yang semua, tapi makanya diterima enggak? Kayaknya ada udah berapa jadi? Dia tanya apa juga? Apakah dia benar? Enggak sih. Kalau benar, apa banyak. Kemudian komisi saling mengetahui. Itu tanda apa? Anda bisa bayangkan itu saat Anda mau mati, apa iya? Anda bisa mengelak dari bapak kamu yang menjadi masyarakat itu.
Atau bisa mengelak daripada ibu, ya jelmaan setan itu. Atau bisa mengelak dalam yang rasanya mati saya kalau tak minum detik ini. Kalau saya minum hidup saya. Daripada mati saya, aus, mati saya, kecekek. Sekarang ada air, kasih minum, kira-kira dari mana urip atau mati. Ya kepengennya ya urip kok. Urip, juga setan, juga iblis, mau. Dia nggak mau mati. Juga iblis, hidup. Seakan-akan berkata begitu. Walaupun kau minum tidak minum tetap mati. Ini sudah tahu kau tetap mati. Ya. Nah itulah tantangan. Makanya mati pada saat itu berbilang ini nggak ada yang api. Wah, pusing pak. Gimana kita bisa selamat? Turun ayat Yusabbilullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Turun ayat Al-Quran menerangkan kepada umat Islam jangan takut. Dia mudah segede itu, sehebat itu iblis punya cara untuk menjerumuskan kamu, mengkafirkan kamu. Tuhan tidak tinggal diam. Asal satu, kau benar-benar beriman. Asal satu, kau benar-benar bertakwa. Makanya Allah pertama kali menasihati apa? Ya ayyuhan ladina amanu. Yang beriman. Ya. Terus ittaqullaha haqqa tuqatih. Jalani berita Allah sungguh-sungguhnya, dengerin berita Allah jalanin ya. Ini mudah kamu nanti untuk mati. Dengerin, ikutin berita Allah, tinggalin larangan, biasakan meninggalkan larangan, biasakan ikutin perintah Allah. Nanti saat kau akan mati, Allah katakan kepada kamu, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kau mati kecuali muslim. Jangan kau mati. Kenapa jangan kau mati? Kok emang gak cukup saya sudah muslim? Emang gak cukup saya sudah sholat? Emang kok masih diingatkan jangan mati kecuali muslim? Karena kamu akan dibuat dari situ kanan kiri dan depan kamu. Iblis dan setan akan menggoda kamu agar kamu mati dalam keadaan kafir. Kalau kamu sekarang masih mendengarkan perintah Allah, kalau kamu masih mendengarkan bahwa apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang kau tinggalkan, dan kamu dalam status keimanan, maka kau akan aman, nyaman, karena Allah pasti akan mengingatkan kamu jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana saat kita berbuka? Apakah setan itu tidak boleh menggoda? Silakan. Setan menggoda, silakan. Goda sekarangmu. Kamu nggak takut bikin orang yang lagi jadi kafir? Nah, kalau digoda-goda setan, silakan yang mau kafir. Karena Tuhan itu bukan ente, kadang. Terus bagaimana kita Tuhan? Kita takut. Kalau kita kafir, kita nggak mau kafir. Wakil iman kamu, wakil Islam kamu. Maka Allah mengatakan, Yusabbilullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan kepada kamu. Ucapkan la ilaha illallah. Saat akan mati yang tertiang-tiang di telinga ente, la ilaha illallah. Di hadapan kamu saat mati, la ilaha illallah. Itu yang terus di telinga kita, la ilaha illallah. Iblis mengatakan matilah dalam agama Nasrani, sebaik-baik agama adalah Nasrani. Kata ayat yang menyerupai iblis tersebut, maka di situ ada mendengar kalimat la ilaha illallah. Ibu pun mengajak kita mati
dalam agama Yahudi, karena itu sebaik-baik agama Yahudi, kata daripada iblis setan yang menjumpai ibu kita, maka kita bilang la ilaha illallah. Iblis menawarkan minuman akan kau seakan-akan tidak mati kalau kau minum air tersebut, kalau tidak kau pasti akan mati. Walaupun sesungguhnya kau minum atau tidak kau pasti akan mati. Pula saat itu maka ibu menawarkan, mau kau minum ini? Sembah aku. Yang ada juga adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di dalam diri kita, dalam telinga kita, dalam hati kita, kita tidak mau. La ilaha illallah dari sini, la ilaha illallah dari sana, la ilaha illallah dari sini, la ilaha illallah. Bisa berjawab pada mati bersenol. Itu kronologinya. Jadi jangan dikira orang mati duduk kayak gini, duduk kayak bodoh, mau kayak gini, mau kayak gini, kalau mati ya. Ya lebih malam sama hatinya yang berlebih. Gak pakai godaan setan, gak ada iblis, gak ada apa, kau tuh nengel, mati gak tahu. Udah diundang setan. Terus kalau itu artinya semua kafir tahu, sudah tahu. Tapi sebagai orang Muslim, kadang ada yang kekafirannya, yang saya diskusinya, saya perjuangin dia kamalan, Muslim, saya sholatin, saya mandiin, saya kuburin, saya selesai, ya. Ahli kalau perlu. Tapi hakikat gimana tidak? Allah tidak tahu. Jelas. Nah, kecuali dia mau mati. Nah, buktinya tahu kembali saya betul kok salah selesai. Mati. Kalanya di usul itu mati. Sudah dilakukan ya begitu Pak. Jadi orang jangan mengira orang mati itu kelihatannya tenang aja terus masih selesai seakan-akan tidak ada godaan. Godanya apa tidak sehat? Godanya gimana ya sehat? Orang tadi lagi ngomong terus bentar aja kalau mati. Iya, dalam satu detik itu dengan kita. Kan itu sudah terjadi, bisa berbagai macam. Saya sudah ceritain tadi, mungkin orang tidur, ya. Di sini udah cocok deh. Kita di sini kena apa? Lalu berapa menit? Udah cocok dari mana? Udah saya yang salah. Ya, ini sudah salah. Hanya cocok detik aja. Tapi prakteknya boleh itu tetap berjalan, tetap. Nah disitulah makanya kita harus apa? Hati, ya ulang-ulang kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima, ya Allah, ya Allah, amin ta'ala, ya Islam, ya Islam. Jadi iman aku biqauli la ilaha illallah. Terus bertahan iman ente, ya. Jangan arahkan berdiri sebentar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ragu-ragu kosong-kosong la ilaha illallah, Rasulullah, la ilaha illallah, Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau kita baca hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 kali jadi Fat. Ada lagi la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 2 kali 25 ketidiran 50 kali berarti berkajar itu 50 biasa kali contohnya kalau tadi berangkas biasanya 40 itu
itu yang minimalnya mau cepet 100 lebih bagus. Pagi sore diingetin itu, ya. Untuk apa membiasakan kita? Memperbaharui iman kita, menguatkan iman kita. Kenapa? Karena budaya ini saya kedua. Yes. Ya, kenapa? Kata kira-kira orang mati itu ekor itu selesai. Kita tahu. Apakah itu mati dalam kehidupan Islam? Ya walaupun secara fisik, secara dohir ya kita pasti mungkin hukum Islam. Kenapa? Kayak dohirnya kan yang Muslim, ya. Jadi bisa saja. Tapi hakikatnya, hanya coba Tuhan yang diberitahu, si bulan meninggal, semoga aja Muslim. Ada, semoga aja dipindah ke IKM. Semoga dibentuk IKM. Ada nggak? Nggak ada. Semoga tidak berdiri. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada cuma apa? Semoga. Jadi ada musuh. Dari sampai mati musuh itu selesai kan? Semoga berdiri. Tapi kalau nenek mati kamu juga nggak musuh khotimah. Kamu juga saya tidak bisa masuk. Selamatnya terbilang dan pikiran kamu. Makanya mungkin aku menggunakan sehat itu ringan-ringan saja. Ya sekarang masih ringan. Saya kan budaya itu ringan sekarang. Tapi nanti saat meninggal itu tentu saya tak tahu. Nanti digoda sekarang dan ngaji, ya. Tapi besok kita ending sadar ngaji besok. Karena saya tak kampus udah itu, sampai udah itu kemarin udah kata ngaji udah bagus. Sekarang malah ngaji lagi. Sekarang digodain maksiat, kata saya tak masuk udah maksiat. Besok kok, jadi ikut ngaji kok bukan? Besok udah. Maka kapan setelah benar mati-matian, jadi terakhir mati-matian, tempur terakhir setan. Kapan itu? Kata-kata tidak. Itu mati-matian setan. Kanan kiri depan. Nah, bisa pakai sembako, pakai ancaman. Gak bisa ancaman, kasih jabatan. Gak bisa juga. Ya. Saya itu jurusnya, ya, kasih, kenapa? Berancam, nggak mau, udahlah, kasih jawab dulu, nggak mau, selamatnya dulu, nggak merasa begini, ya. Tapi makanya kita yang tahu, gimana kasih jawab, gimana kasih ancaman, ya. Konektan di atas. Begitu dipakai konektan langsung konektan. Konektan. Alhamdulillah, saya dulu. Ya, saya sejalan, tegak lurus. Ini baru udah dunia baik diserta. Hati iman Islam ini main-main. Kalau kita bermain-main nanti berbeda pasien pada saat kita meninggal. Pada itu mana pertolongan saya, mana iman saya, mana Islam saya ingin mati muslim. Tapi jawabannya nggak ada. Dia bakal mati muslim. Gue malu mati muslim. Serta gue kalau nggak mampus ini ada hidup. Tapi kalau dulunya itu kuatimah, dulunya taat sama Allah. Makanya dikatakan pada Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir."
Nanti saat mereka itu sudah mereka mati dalam kafir, ya, apa kata mereka? Tuhan, andai kata dulu aku mau mendengarkan, andai kata dulu aku mau berpikir dengan baik, aku tak mungkin akan menjadi penghuni api neraka. Terus akan aku bidang mereka akan mengaku memang salah. Dan dari dulu usaha yang tidak berkecuali memang sangat mampu Tuhan. Maka syukur dalam kita. Jadi orang yang kafir pun, orang yang mujrim pun, orang yang boleh pun akan mengakui memang gue salah dulu, gue salah, tapi sudah mati. Gak ada pintu tobat, gak ada pintu kembali ke anda. Robi lomba akhlakuni ila adli qori fa atasaddaqa aku min as-solihin. Tuhan, ada yang aku butuh ya Tuhan, aku kembalikan aku sebentar lagi Tuhan, kembalikan aku Tuhan, kembalikan perasaan Tuhan, aku bersyukur, aku kan jadi orang baik. Nggak bisa. La ilaha illallah jalla. Kalau sudah datang kematian nggak bisa. Sekarang cuma asal bisa ngomong Tuhan. Ya. Dulu kemana? Ente udah diingetin, udah dikasih tahu, udah dikajarin, udah kemana ente? Ya sudah. Ya, nah itulah di sini makanya apa di sini? Ya, godaan dan luar biasa ini. Itulah godaan iblis setan. Kemudian bagaimana kita menghadapi orang yang mati tersebut sebagai kita lakukan itu kalau 19 ya di sini